Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa saja yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Bro and sis, pada saat ini kita akan berbicara bersama tentang bagaimana kita mengenal dan memahami siapa Yesus sebagai identitas orang beriman. Pada peristiwa bacaan kali ini, kita sama-sama diajak oleh Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Pada perikop ini jelas ada satu persoalan besar yang terjadi. Persoalan ini adalah perikop tentang bagaimana perdebatan siapa Yesus. Tentang juga mengenai janji Yesus, yaitu keselamatan. Apa yang Yesus janjikan? Jelas di Yohanes 8 ayat yang 51 Yesus menyatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat fenomenal. Karena peristiwa ini dianggap bahwa Yesus adalah satu pribadi yang saat itu sedang mengalami kerasukan setan. Peristiwa di mana Yesus menyatakan ini di bab sebelumnya ada satu peristiwa besar. Peristiwa ini tentang perdebatan bagaimana siapa Yesus, asal-usul Yesus siapa. Kok dia tiba-tiba mengaku sebagai anak Allah? Lalu perbandingannya dengan seorang Abraham atau bapak leluhur mereka yang juga adalah nabi-nabi dan mereka harus berpulang. Sementara Yesus mengaku sudah kenal Abraham. Menurut pendapat mereka, Yesus usianya belum sampai pada usia tertentu. Sementara Abraham sudah hidup jauh ke belakang. Ada yang protes bahwa keberadaan Yesus itu sendiri yang diragukan. Siapa Yesus? Apakah benar dia sungguh anak Allah? Atau
apakah benar dari karyanya, dari katanya, dan juga apakah dia menjadi satu dengan Allah juga dalam kehendaknya. Perdebatan yang begitu sangat membuat hal ketika di saat itu sampai Yesus pada akhirnya dilempari batu karena dianggap kerasukan setan. Baik, peristiwa ini terjadi karena satu peristiwa ada yang namanya pesta daun, saudara. Pesta daun adalah satu pesta di mana masyarakat Yahudi saat itu mengucap syukur atas panen. Maka mereka berbondong-bondong datang ke bait Allah untuk mengucap syukur. Dan selama 7 hari, selama bulan purnama, September sampai dengan Oktober, dan mereka datang ke bait Allah, mereka mendirikan satu pondok dengan 3 dinding. Dan atasnya pakai daun palem. Mereka berharap dengan pesta tradisi ini ada 7 tamu agung akan mengunjungi mereka. Bapak-bapak mereka seperti Abraham, Yakub, Ishak, Daud, dan banyak hal yang kemudian dianggap peristiwa ini adalah peristiwa yang sakral. 3, salah satunya adalah pesta daun ini adalah salah satu dari 3 pesta acara tradisi Yahudi yang sangat besar. Maka saudara, di dalam peristiwa itu orang pada datang ke bait Allah. Dan selama di sana Yesus kemudian menunjukkan siapa pribadinya, siapa dirinya. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang turun ke dunia. Dan dia mengenal Bapa. Tetapi peristiwa ini yang kemudian menjadi pro dan kontra. Imam-imam kepala, guru-guru agama, dan orang Farisi menentang sekali pribadi Yesus. Tapi jelas juga ada yang setuju siapa Yesus. Karena karya-karya Yesus sebelumnya dia melakukan banyak hal. Menyembuhkan orang buta, orang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Banyak karya, orang kerasukan setan. Banyak karya-karya yang dilakukan Yesus. Perbuatan-perbuatan Yesus yang sangat luar biasa. Namun karena pada akhirnya Yesus sudah menjelaskan siapa dirinya. Karena ketidakmampuan mereka. Rasa yang begitu mereka alami bahwa Yesus dianggap bukan dari siapa-siapa. Maka mereka menunggu waktu yang tepat agar mereka mampu membunuh Yesus. Saat ini mereka hanya mampu melempari Yesus dengan batu. Saudara, perikop ini juga bicara tentang keselamatan yang kekal. Barang siapa menuruti firman-Ku, mereka tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Jelas, mereka protes. Bahkan mereka menyatakan Yesus ini ngomong sedang kerasukan setan. Bagaimana dia bisa menjamin kalau menuruti firman-Nya? Dia siapa? Pastinya pada peristiwa ini kita belajar. Kenapa orang protes? Begitupun dalam hidup kita. Banyak hal-hal dulu yang mungkin hari ini kita juga sering melakukan protes atas hidup kita. Karena banyak hal yang seolah-olah tidak sesuai terjadi. Nah, peristiwa protes yang terjadi hari itu karena mereka pastinya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan Yesus mengenal semua kehidupan di dalam dunia ini, termasuk Anda dan saya hari ini. Yang kedua, pasti kenapa mereka protes? Karena mereka salah paham. Mereka salah paham. Mereka kenapa? Karena hatinya tertutup. Begitupun dalam hidup kita. Mungkin kita pernah mengalami ketertutupan hati dan hidup kita. Sehingga kita banyak hal terjadi salah paham dalam setiap keadaan, setiap kejadian. Mungkin juga gagal paham. Gagal paham karena apa? Gagal paham karena dalam hidup ini kita kadang-kadang sering masuk pada peristiwa hasutan. Atau kita terhasut. Padahal yang sesungguhnya tidak seperti sebenarnya. Begitupun orang-orang Farisi. Dia menghasut begitu banyak orang. Sehingga begitu banyak orang-orang Israel yang kemudian mereka gagal paham tentang Yesus. Sampai Yesus akhirnya harus mengalami pikul salib. Dan penderitaan. Banyak orang juga yang protes saat itu. Di zaman Yesus waktu itu terjadi, yang Yesus dianggap kerasukan setan, karena mereka iri hati. Dalam hidup kita pun kita sering banyak, ketika kita melihat orang lain bagaimana seperti apa, dan kita ingin seperti dia, kadang-kadang kita sering iri hati. Dan akhirnya apa? Kita sering protes dengan diri, dengan keadaan, atau mungkin dengan Tuhan. Sekalipun Yesus sudah menjelaskan siapa dia sebelumnya, bahkan dia ada sebelum Abraham ada.
Karena satu-satunya yang bisa memberikan jaminan hidup yaitu Allah, kebersatuan Allah dengan manusia. Dan dia menyatakan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Lewat bacaan juga di hari ini, yaitu Kejadian 17 ayat 3 sampai dengan 9. Di sana jelas terjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Akulah Allahmu dan juga Allah keturunanmu. Aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar dan memberikan keturunan yang banyak. Dan dari engkau juga akan lahir raja-raja keturunan menjadi pemimpin. Dan aku berikan tanah untuk kalian hidup. Tanah terjanji. Nah, Yesus kemudian di saat itu yang pada akhirnya dibanding-bandingkan dengan akal, dengan pikiran manusia. Bagaimana kemudian mereka bisa memahami? Karena hatinya sudah tertutup. Matanya tertutup. Pikirannya tertutup. Dan mereka lebih mengutamakan bahwa ini aku lebih tahu, aku merasa lebih hebat, dan dengan kesombongannya, dan akhirnya mereka mengalami krisis identitas. Mereka butuh pengakuan, sehingga mereka tidak melihat bagaimana Yesus yang memberikan hidupnya turun ke dunia sebagai Allah yang solider melalui pribadi Yesus. Identitas orang beriman juga itu tidak gampang, saudara. Untuk kita bisa percaya apa yang kita lihat dari perikop ini. Sebuah kepercayaan kepada Yesus bukanlah satu yang mudah. Kita butuh proses. Proses itu kita lalui. Maka lewat banyak peristiwa kita harus juga memiliki hubungan yang harmonis. Agar apa? Hubungan yang harmonis ini melahirkan, membuahkan kesadaran, bukan kewajiban dalam relasi. Maka ia butuh ruang yang khusus untuk menjalin satu harmonis, satu relasi yang mesra, yaitu dengan hening dalam doa. Seperti Yesus punya waktu-waktu khusus ketika dia ada begitu banyak masalah atau tidak ada masalah, dia punya waktu untuk berdoa. Menyiapkan waktu dia pergi ke tempat yang tinggi, ke bukit, dan bahkan dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup ini, kita juga harus memiliki kualitas harmonis hubungan kepada Allah. Maka di sana lahirlah banyak hal-hal yang membuat kita menjadi begitu sangat mengalami kasih Allah. Maka doanya sering terjadi, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ini juga doa yang diajarkan. Bagaimana Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Ketika banyak persoalan, jikalau cawan ini harus, biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Begitupun juga dengan Bunda Maria, jadilah padaku menurut kehendakmu. Siapakah aku ini? Maka untuk bisa kita mengalami proses hubungan yang harmonis itu, Yesus tidak meninggalkan Anda dan saya seperti yatim piatu. Dia kemudian mengirimkan Roh Kudus-Nya. Di Yohanes 14 ayat yang 26. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Roh Kudus adalah sarana untuk Anda, untuk saya, dan semua kita melalui sarana ini membangun jemaat. Membangun agar orang lain juga mengalami lewat aksi nyata kita dalam kata dan tindakan agar mereka juga mengalami keselamatan dari Allah. Saudara, identitas orang beriman yang selalu percaya. Beriman itu percaya akan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tujuan Allah turun ke dunia itu yaitu agar kita memiliki keselamatan. Sebagai orang-orang yang mungkin kita hari ini melihat bagaimana begitu banyak peristiwa hidup. Tapi iman kita dengan tawaran dunia yang Allah berikan melalui keselamatan. Dia juga bawa damai sejahtera. Lalu keselamatan yang seperti apa yang ditawarkan Yesus? Keselamatan hari ini. Kita mengalami lawatan damai sejahtera, sukacita. Dan juga nanti kita mengalami lawatan Yesus. Dan hidup dalam keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Artinya di dunia maupun di sana nanti dalam hidup yang baru, damai dan sejahtera yang Allah berikan dalam hidup ini, kita juga mengalaminya. Bukti nyata dari kasih Allah
Agar kita mengalami keselamatan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Dia mati di kayu salib. Dia berikan nyawanya kepada sahabatnya. Ketika dia tergantung di kayu salib, sampai dia menyatakan ke Bapaknya bahwa bagaimana dalam hidup ini pengorbanan Yesus untuk taat pada kehendak Bapa. Agar senantiasa dalam hidup ini dan juga nanti dalam kehidupan kita, kasihnya, pengorbanannya di kayu salib untuk kita mengalami keselamatan yang kekal. Saudara, semoga sejahtera yang kita punya hari ini, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, pastinya ada hal yang perlu kita ubah dari hidup ini. Pertama adalah bagaimana lewat perikop ini yang kita paham betul bahwa setiap orang menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut selamanya. Artinya keselamatan yang Allah punya melalui pertobatan. Pintu satu-satunya untuk mengalami keselamatan adalah kita bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama dan berbalik mengalami hidup bersama Yesus. Hidup bersama Yesus, kita bertobat dan kita memberikan hidup dan diri kita dan menjadikan Yesus satu-satunya pribadi juru selamat. Dan kita mengandalkan hanya satu-satunya Yesus menjadi juru selamat hidup kita semua. Ketika kita sudah bertobat dan membuka hati dan hidup kita untuk Yesus, maka kita pun diajak untuk mengampuni. Bahkan mengampuni ini bukan sekedar mengampuni. Yesus bilang 70 kali 70, bahkan tidak pada hal yang seperti banyak orang lakukan. Ada hal yang lebih ekstrim yang diajak, yaitu bagaimana kita juga mau mengasihi orang yang berbuat tidak baik. Adalah mengasihi musuh. Mengampuni menjadi penting. Karena lewat pengampunan ini juga ada satu rumusan doa yang Yesus ajarkan. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Artinya, ukuran yang kita pakai untuk sesama itu juga yang dipakai oleh Allah. Untuk kita mau mengampuni. Seperti Yesus, ketika dia sudah dihina, dia difitnah, dia diludahi, dan dia disalib. Dia tergantung di kayu salib, dia berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah kita bisa diajak mengampuni, untuk mengalami keselamatan dengan pertobatan, mengampuni. Kita diajak untuk rendah hati. Memandang semua orang sebagaimana Yesus memandang semuanya dengan penuh kasih. Kerendahan hati menjadi penting. Bahkan saking rendah hatinya, Yesus datang kepada orang-orang yang mungkin aku datang bukan saja untuk orang-orang yang sehat. Dia datang kepada semua orang untuk menyelamatkan. Bahkan dia tinggalkan yang 99. Dia mencari satu yang hilang. Kemudian kita juga diajak untuk taat. Taat dan setia. Taat dan setia bukan karena berdasarkan kewajiban, tapi berdasarkan kesadaran. Kita sadar kita taat itu dan setia itu karena Yesus dengan kasihnya, dengan setianya, dan taatnya sampai kita mengalami keselamatan. Maka setia dan taat kita ini kita lakukan. Maka dia tidak pernah lelah dalam pelayanan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang begitu membuat diri dia menjadi capek atau menjadi begitu banyak bersungut-sungut. Karena yang kita lakukan untuk Allah. Kalau masih ada orang yang capek, masih ada orang yang lelah, pertanyakan. Seberapa besar, sejauh mana dia melakukan ini? Apakah saya melakukan untuk kehendak saya atau kita melakukan untuk kehendak Allah? Saudara, diajak satu hal peristiwa lagi. Kita sudah bertobat, kita sudah mengampuni, kita sudah rendah hati, kita sudah taat dan setia dengan kesadaran. Kita diajak juga untuk melakukan sebuah perbuatan kasih sebagai aksi nyata kepada sesama. Artinya apa? Kita melihat tidak sekedar itu semua untuk diri kita, tapi kita diajak untuk keluar. Lewat apa yang kita punya, apa yang kita bisa, orang lain mengalami keselamatan. Dengan senyum kepada orang. Karena untuk perbuatan kasih tidak serta-merta harus dengan materi. Kita berdoa buat orang. Kita membantu orang-orang sekeliling kita. Dengan tenaga kita, dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Maka aksi nyata ini agar lewat apa yang kita punya, apa yang kita bisa, orang lain juga mengalami damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan. Yang paling akhir adalah kita juga diajak. Sesudah kita bertobat, sesudah kita mengampuni, kita rendah hati, taat dan setia dengan kesadaran dan aksi nyata, kita tidak sampai di sana. Tapi kita diajak untuk seluruh hidup kita pada akhirnya selalu ikut kepada Yesus. Maka hubungan yang harmonis ini terus terjaga lewat doa. Dan lewat siapapun yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi satu pertanyaan refleksi hari ini. Saudara, lewat perikop ini,
Ketika banyak orang yang gagal paham, salah paham, atau iri hati, atau menyangka Yesus sebagai orang yang kerasukan setan. Padahal Yesus sudah datang dengan hidupnya, datang dengan kasihnya, datang dengan penyelamatannya, datang dengan pengorbanannya. Pertanyaan dalam hati dan hidup kita. Siapa Yesus? Siapa Yesus bagiku? Lalu menjadi pertanyaan dalam hidup ini. Tanggapanku terhadap kehendak Allah. Tanggapanku atas kejadian setiap waktu, setiap saat, setiap hari dalam hidupku, dalam kegiatanku sehari-hari atas kehendak Allah. Apakah saya melakukan semuanya karena kehendakku? Apakah aku lakukan semua karena apa yang menjadi kehendak Allah? Apakah juga lewat berbagai masalah dalam hidup ini kita mengalami gelombang badai yang cukup besar? Saudara, apakah imanku semakin dekat? Atau dengan persoalan-persoalan yang terjadi, imanku semakin jauh? Atau aku menjadi satu pribadi yang ikut serta ambil batu dan melempari Yesus dan berkata bersorak, dia sedang kerasukan setan. Hari ini menjadi perenungan kita bersama, refleksi kita bersama. Saudara, mari kita hening sejenak. Kita berdoa agar dalam hidup ini iman kita selalu diteguhkan dengan bantuan dan sarana dari Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Engkau begitu mengasihi kami semua. Ya Bapa, kami mohon berkat dan bantuan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Semoga lewat apa yang kami punya dan apa yang kami bisa, mampukan kami untuk kami melakukan semua untuk kemuliaan-Mu dan orang lain boleh mengalami lawatan damai sejahtera sukacita-Mu. Ya Bapa, kami mohon juga di dalam hidup ini, mampukan kami untuk mengampuni, mampukan kami untuk mengasihi, agar setiap dalam hidup kami beroleh rahmat-Mu, sehingga hidup kami berganti untuk bisa menjadi pengikut-Mu. Dan banyak orang lewat apa yang kami punya dan apa kami bisa untuk bisa mengampuni. Semoga hidup kami senantiasa boleh mengalami sukacita-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, ya Yesus, urapilah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh setiap hari, setiap waktu semakin jatuh cinta kepadamu. Dan biarkan kami boleh banyak dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, semoga damai sejahtera sukacita senantiasa meneguhkan, memimpin dan mengingatkan aku, mengingatkan kami semua untuk hidup seturut rencana, rancangan, dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat damai sejahtera di seluruhnya di dalam hidup yang kami boleh jalani hari ini. Semoga hidup kami senantiasa memperoleh keselamatan hari ini juga nanti. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.